Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 7 MTS Muhammadiyah Sukarami. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan semangat untuk belajar, kemudian tetap menjalani protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Baiklah anak-anakku semuanya, ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran fikih untuk kelas 1 atau kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Pembelajaran yang pertama di bab yang pertama adalah tentang toharo. Saya kira anak-anak sekalian sudah paham terkait dengan toharo. Toharo memiliki arti yaitu bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Nah, inilah pembahasan kita untuk materi awal kita pertemuan yang pertama ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustadz Dwi Arianto, lahir di Muara Putih, Natar, tanggal 27 Mei 1998, sementara tinggal di Tanggit Batu, Muara Putih, Natar, Lampung Selatan. Ustadz mengajar mata pelajaran fikih dan tahfidz Al-Quran. Untuk fikih, nanti kita bertemu di kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk tahfidz, khusus untuk kelas 3, 9, U2, ya unggulan 2. Baiklah anak-anak sekalian, untuk riwayat pendidikan, saya pernah belajar di MI Muhammadiyah Natar, TS Muhammadiyah Sukarame, yang anak-anak sekalian sekolah, ya. Saya merupakan alumni dari MTS Muhammadiyah Sukarame juga, MA Muhammadiyah Sukarame yang berdampingan dengan MTS, alumni UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian alumni PUTM, ya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan ke-18. Selama organisasi, saya merupakan kader di IPM, ya, di ranting, di MTS, di aliyah, di cabang, ya, di daerah. Oleh karena anak-anakku sekalian, ini sedikit perkenalan dari Ustadz. Kemudian tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi toharo ini, ya. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat tentang makna bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, memiliki kemampuan melaksanakan bersuci secara benar. Anak-anak sekalian, nanti akan kita praktekkan bagaimana kita cara bersuci, yaitu terutama wudhu dan tayamum. Kemudian memahami jenis-jenis najis dan tata cara mensucikannya, memahami jenis-jenis hadas dan memahami tata cara mensucikannya. Ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, pembahasan yang pertama bersuci dari hadas dan najis. Ya, pengertian dari toharo. Ya, toharo berasal dari bahasa Arab yaitu toharo, ya, yang merupakan masdar dari kata tohuro, ya, yang memiliki arti suci atau bersuci. Ya, ini kata toharo itu berasal dari bahasa Arab. Secara istilah, toharo artinya membersihkan diri atau mensucikan diri dari berbagai jenis najis dan hadas untuk melaksanakan ibadah. Kemudian dalil tentang bersuci yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Kita akan membahas terkait dengan bersuci dari hadas. Ya.
Hadis bagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ini bahas hadas kecil terlebih dahulu. Yang pertama, hukum wajib bersuci dari hadas kecil jika ingin melaksanakan ibadah, ya terkhusus ibadah mahdhah ya. Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung berkaitan dengan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, kemudian ibadah haji, ya, dan lainnya. Sedangkan ghairu mahdhah yaitu seperti sedekah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian sebab-sebab hadas kecil, ya, yaitu sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, kecuali air mani kita. Kemudian hilang akal, gila, mabuk, pingsan, dan tertidur. Nah, ini juga kalau kita mengalami hilang akal seperti gila, mabuk, pingsan, dan tidur, nantinya mungkin kalau sudah sembuh dari gila, ya tentu kita harus membersihkan diri. Ya, ketika mabuk, pingsan juga karena hilang akal kita tidak mengingat apapun. Nah, kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tentu bersentuhan ini atas dasar syahwat, ya, nafsu gitu. Kemudian menyentuh dubur dan pupul dengan telapak tangan. Ini juga merupakan hadas, juga harus kembali bersuci jika ingin beribadah. Selanjutnya hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air. Jadi cara membersihkan hadas besar itu dengan cara mandi atau tayamum. Kalau hadas kecil tadi kita bisa berwudu atau tayamum. Nah, kalau hadas besar, mandi atau tayamum. Kenapa tayamum? Jika keadaan kita benar-benar tidak mendapatkan air, itu syarat utamanya. Tapi kalau masih ada air, kita wajib untuk mandi. Hadas besar, ya, berhubungan sama istri, satu. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga meninggal dunia. Ya, orang yang meninggal dunia itu harus dimandikan karena hadas besar. Kemudian datang bulan atau haid bagi yang perempuan sudah balik. Dan selanjutnya adalah bersuci dari najis. Kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syarak atau hukum Islam. Bersuci dari najis adalah bersuci berkaitan dengan pakaian, ya, kemudian badan dan tempat yang terkena najis. Dengan hadas itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak nampak dari kita. Sedangkan najis itu jelas adanya. Mungkin terkena badan kita, terkena tempat yang kita singgahi, baju, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama adalah najis mukhafafah. Ini pembagian najis, ya. Najis mukhafafah. Mukhafaf artinya itu ringan kalau dalam bahasa Arab gitu, ya. Ini merupakan kata dari bahasa Arab. Mukhafafah artinya ringan. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Nah, cara membersihkannya dengan diperciki air atau kita basuh dengan air, untuk mencari amannya adalah kita basuh dengan air. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan, yaitu masuk ke dalam najis mutawasito, ya, atau najis yang berukuran sedang, ya, tingkatnya itu sedang atau pertengahan. Untuk membersihkannya jelas dicuci. Najis mutawasito, ya, najis sedang atau najis pertengahan. Yang tergolong dari najis ini adalah darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah yang terlihat wujudnya atau baunya dan warnanya, yang terlihat dari wujudnya, bau dan warna, seperti kotoran hewan, ya. Sedangkan najis hukmiyah yang tidak terlihat
wujud, bau, dan warna seperti percikan air kencing yang sudah kering. Nah, selanjutnya, apa saja sih alat bersuci? Yang pertama adalah air. Air suci dan mensucikan, atau yang kita sebut dengan tohir mutohir ya. Tohir mutohir. Kita sebut dalam bahasa Arab tohir mutohir. Terdiri dari air hujan, es, embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Kemudian air suci tidak mensucikan. Ya. Kita lihat dari zatnya suci, namun tidak dapat untuk bersuci, seperti air suci yang tercampur benda suci lainnya, seperti air teh. Secara zat, air teh, air kopi itu adalah suci, namun tidak bisa untuk bersuci. Nah, kemudian ada air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci atau sisa air yang telah digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air dari pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Secara zat itu suci, namun hukumnya mubah untuk digunakan jika benar-benar tidak ada air, atau bisa boleh digunakan jika memang sudah tidak ada air. Air mutanajis ya adalah air yang tercampur dengan najis. Jika kurang dari 2 kula, ya 2 kula itu sekitar 270 liter air ya. Jika kurang dari itu, maka tidak boleh untuk bersuci ya. 2 kula itu ukurannya sekitar 270 liter air. Nah, jika kurang dari itu maka tidak boleh untuk bersuci. Namun jika itu lebih dari 2 kula, maka boleh untuk digunakan bersuci. Nah, kemudian ada air musammas, adalah air yang terkena panas yang diletakkan di logam seperti besi atau tembaga yang terkena sinar matahari. Air ini juga suci, namun mensucikan, namun untuk hukumnya makruh untuk yang digunakan untuk bersuci ya. Air ini suci mensucikan, tapi untuk digunakan itu makruh hukumnya. Debu juga dapat digunakan untuk alat kita bersuci jika tidak ada air. Batu juga dapat digunakan untuk beristinja. Nah, syaratnya adalah 3 batu. Jika keadaan harus benar-benar menggunakan batu untuk bersuci. Yang terakhir adalah najis ghalladhah ya, adalah najis yang paling berat. Ya. Najis ini bersumber dari air liur anjing, ya. Kemudian babi, baik itu jilatannya, dagingnya, tulangnya, darahnya, bahkan bangkainya pun itu merupakan najis ghalladhah, najis yang sangat berat. Nah, cara untuk mensucikannya adalah dengan dicuci menggunakan tanah 7 kali. Nah, anak-anak semua, ini adalah pembelajaran kita yang pertama terkait dengan toharoh dan bagaimana kita mensucikannya. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Tentunya menjadi ilmu pengetahuan yang sangat bagus buat kita, karena bersuci adalah hal yang paling utama sebelum kita beribadah. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang senantiasa menjaga wudhunya, ya, yaitu untuk senantiasa mensucikan dirinya, ya, agar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa suci. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.